ومعصية رسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lama ini kita telah merayakan kemenangan kita atas hawa nafsu kita, di mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemampuan untuk mengendalikan dan menundukkan hawa nafsu kita agar senantiasa bersesuaian dengan keinginan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga selama 1 bulan penuh kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita dengan baik dan tentunya ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian di hari raya Idul Fitri kita membacakan atau mengumandangkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu wujud dan bentuk rasa syukur kita atas hidayah taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga dengan hidayah taufik itulah kita bisa menyempurnakan bilangan ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Kata Allah, dan agar hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya, dan hendaklah kalian mengumandangkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah taufik yang telah diberikan kepada kalian. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang kita rayakan belum lama ini merupakan kemenangan yang sifatnya sementara, karena sejatinya ketaatan kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tidak pernah boleh dibatasi dengan waktu dan ruang. Kapanpun dan dimanapun kita harus senantiasa taat dan patuh kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Taat dan patuh kita sepanjang masa sampai ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Kata Allah, dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh kepadanya hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepada kalian yang namanya al-yaqin. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-yaqin dalam ayat ini adalah kematian. Sehingga dengan demikian yang akan menghentikan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah ajal kita atau kematian. Selagi hayat di kandung badan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti dari taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam walaupun Ramadan telah berakhir dan selesai. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang menjadi tujuan utama dari disyariatkannya ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya adalah bahwasanya agar kita bertakwa kepadanya di bulan Ramadan dan juga setelah bulan suci Ramadan. Oleh karenanya Allah menggunakan firman-Nya dalam ayat tersebut dengan menggunakan fi'il mudhari', dan bagi para pembelajar bahasa Arab tentunya akan sangat paham di mana fi'il mudhari' memberikan pesan makna lil hal wal mustaqbal, untuk makna yang sedang dan yang akan datang. Sehingga pesan dari firman Allah itu la'allakum tattaqun, maknanya adalah la'allakum tattaqun fi ramadhana wa ma ba'da ramadhan, agar kalian bertakwa saat kalian berada di bulan suci Ramadan dan juga agar kalian senantiasa bertakwa setelah bulan suci Ramadan itu selesai. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat dan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang terus berkesinambungan dan berkelanjutan. Ini akan menjadi bukti janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita ucapkan kepadanya, senantiasa kita bunyikan saat kita melaksanakan salat, di mana kita selalu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku dan juga matiku, atau sesungguhnya salatku dan juga ibadahku serta hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan janji ini tentunya sesuai dengan firman-Nya, bahwasanya kata Allah, qul, katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang tidak ada tujuan dan obsesi serta targetan kita dalam mengarungi hidup ini kecuali bagaimana kita menjadikan seluruh gerak langkah kita senantiasa bernilai ibadah, senantiasa bernilai taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka keberlangsungan dan juga kesinambungan taat dan patuh kita kepada Allah dan Rasul-Nya walaupun Ramadan telah selesai, itu akan menjadi bukti bahwa memang kita itu komitmen terhadap janji kita yang selalu kita ucapkan kepada Allah saat kita menghadapnya melalui ibadah salat. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang kesuksesan dan kemenangan yang sesungguhnya, kesuksesan dan kemenangan yang sejati dan abadi, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita, telah memberikan arahan kepada kita bagaimana seandainya kita ingin mendapatkan dan meraih kemenangan yang tidak semu, kemenangan yang tidak sementara, tapi kemenangan yang sejati, kemenangan yang hakiki dan abadi, bukan hanya di dunia tapi sampai nanti di akhirat kelak saat kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak firman-Nya Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebut kalimat al-fauz yang artinya adalah kesuksesan atau kemenangan. Bahkan kalimat al-fauz seringkali digandengkan dengan azim atau kabir yang artinya kemenangan dan kesuksesan yang teramat besar, yang teramat agung. Dan ketika Allah menyebut fauzan azima misalnya, kesuksesan dan kemenangan yang agung atau besar, maka selalu sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-jannah atau surganya yang penuh dengan beragam dan bermacam kenikmatan. Seperti halnya dalam firman Allah surat An-Nisa, kata Allah, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Kata Allah, itulah batasan-batasan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, patuh terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Maka Allah akan memasukkan hambanya yang taat dan patuh itu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah menyebutkan setelah itu apa? Wa dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan, itulah kemenangan yang teramat besar, itulah kemenangan yang sesungguhnya, yang hakiki dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga di antaranya dalam surat At-Taubah Allah menyebutkan, kata Allah, a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul azim. Lagi-lagi Allah mengatakan bahwa kata Allah, dan sungguh Allah telah menyiapkan dan menyediakan bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kemudian lagi-lagi Allah menyebutkan apa? Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan dan kesuksesan yang teramat agung, yang teramat besar bagi hamba Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat yang lain yang menjelaskan dan menyebutkannya seperti itu. Setiap kali Allah menyebut dan menghadirkan, memunculkan kalimat fauzan azima atau fauzan kabira misalnya, maka sebelumnya Allah menyebutkan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan juga kenikmatan yang lain. Ini menunjukkan tentunya bahwasanya kemenangan dan juga kesuksesan yang sesungguhnya adalah saat kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari azab nerakanya. Atau saat kita diselamatkan dari azab nerakanya, kemudian kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan yang sesungguhnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Kata Allah, maka barang siapa yang diselamatkan dari azab neraka,
kemudian ditempatkan oleh Allah dengan rahmat dan ridhonya di surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka sungguh ia telah mendapatkan kesuksesan dan kemenangan yang hakiki dan abadi. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya kemenangan dan kesuksesan yang sesungguhnya yang abadi tidak akan pernah bisa kita raih dengan berleha-leha, tidak akan pernah bisa kita dapatkan dengan menghentikan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan dalih bahwasanya Ramadannya telah selesai, Ramadannya telah berlalu, Ramadannya telah berakhir. Maka cara berpikir seperti itu tentunya adalah cara berpikir yang keliru, sebab ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah itulah yang akan menghantarkan kita pada rahmat dan ridhonya Allah. Kemudian dengan rahmat dan ridha Allah itulah kita akan dinyatakan layak untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa seluruh wasilah atau wasail dan asbab yang bisa menyampaikan kita kepada fauzan azimah, surganya Allah tadi, maka itu semua akan bermuara pada ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tegaskan, kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia akan mendapatkan kemenangan dan kesuksesan yang teramat agung dan juga besar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah mengajarkan kita terkait dengan taat dan patuh kita terhadap Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka 11 bulan kemudian keistiqomahan kita akan diuji. Keistiqomahan kita di 11 bulan kemudian akan menjadi bukti bahwa kita memang telah sukses di bulan suci Ramadan di tahun ini. Karena kesuksesan seorang mukmin ketika disampaikan oleh Allah ke bulan suci Ramadan tidak hanya diukur dengan ketaatan dan kepatuhannya saat ia berada di bulan suci Ramadan, tidak hanya diukur dengan ketakwaannya saat ia berada di bulan suci Ramadan, akan tetapi juga kesuksesan dan keberhasilannya di bulan suci Ramadan akan diukur dengan keistiqomahan taat dan patuh serta takwanya kepada Allah di 11 bulan kemudian setelah ia selesai dari bulan suci Ramadan. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita agar jangan sampai kita seperti halnya seorang perempuan yang mengurai benang yang telah dipintalnya dengan baik sehingga kemudian benang itu menjadi tercerai-berai kembali. Tentu itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan rugi bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Kata Allah, dan janganlah kalian seperti halnya seorang perempuan yang mengurai kembali benang yang telah dipintalnya dengan kuat dan baik. Kemudian karena perbuatannya itu, benang tersebut yang telah dipintal dengan baik itu menjadi tercerai-berai kembali. Kita telah dididik oleh Allah selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, dan kita juga telah mengupayakan diri kita agar terbiasa dengan pribadi-pribadi yang baik, kepribadian-kepribadian yang muttaqin. Maka sungguh teramat rugi kalau seandainya hanya karena berakhirnya Ramadan kemudian kepribadian muttaqin yang telah kita upayakan tidak terlihat kembali, hilang dan menjauh kembali dari keseharian kita. Maka keistiqomahan kita akan diuji 11 bulan kemudian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat, kalau tidak salah kepada Abdullah bin Umar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, la takun misla fulanin yaqumu laila thumma taraka qiyamal laili." Kata Rasulullah, ya Abdullah, janganlah engkau seperti halnya si fulan, di mana ia sebelumnya rajin sholat malam, tapi ternyata kemudian ia meninggalkan sholat malam itu. Ini pesannya dan maknanya adalah ketika kita mengupayakan diri kita agar berada dalam ketaatan dan kepatuhan, berada dalam taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomahkanlah ketaatan dan kepatuhan itu, istiqomahkanlah ketakwaan itu sampai akhir hayat nanti Allah memanggil kita
dan kita mendapatkan predikat husnul khatimah dengan keistiqomahan kita dalam takwa dan taat serta patuh kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah, Zat yang Maha membolak-balikan hati kita, Zat yang Maha menentukan seluruh gerak langkah kehidupan kita sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita merasa ringan dan mudah untuk senantiasa berada dalam ketaatan dan kepatuhan kepadanya dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.